Skateboard mungkin hari ini dikenal sebagai olahraga ekstrem, cabang olimpiade, atau bagian dari industri gaya hidup bernilai miliaran dolar. Namun, jauh sebelum semua itu, skateboard lahir sebagai simbol kebebasan dan perlahan berkembang menjadi bentuk perlawanan terhadap norma sosial yang membatasi ruang gerak generasi muda. Selama puluhan tahun, para skateboarder kerap dicap sebagai pembuat onar, pengganggu ketertiban, bahkan kriminal hanya karena menggunakan ruang-ruang publik dengan cara yang berbeda. Ironisnya, semakin banyak larangan diberlakukan, semakin kuat pula identitas budaya skateboard terbentuk. Di balik papan kayu sederhana, dengan 4 roda itu tersimpan sejarah tentang anak-anak muda yang menolak tunduk pada batasan, merebut kembali ruang kota, dan menciptakan cara hidup yang mereka tentukan sendiri. Sejarah skateboard bermula di California pada akhir dekade 1950-an ketika budaya selancar sedang mengalami masa kejayaannya. Pantai-pantai dipenuhi para peselancar yang menjadikan ombak sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, laut tidak selalu menghadirkan ombak yang dapat ditaklukkan. Pada hari-hari ketika ombak tenang, beberapa peselancar mulai bereksperimen dengan memasang roda sepatu roda pada papan kayu agar sensasi berselancar tetap dapat dirasakan di atas aspal. Permainan baru ini kemudian dikenal dengan sebutan sidewalk surfing atau berselancar di trotoar. Skateboard generasi pertama dibuat secara sangat sederhana menggunakan papan kayu biasa dengan roda logam atau tanah liat yang keras dan licin, sehingga kecelakaan menjadi hal yang lumrah. Meski demikian, permainan ini dengan cepat menarik perhatian anak-anak muda California. Memasuki awal tahun 1960-an, sejumlah perusahaan seperti Makaha mulai memproduksi skateboard secara massal. Kompetisi pertama diselenggarakan, majalah khusus skateboard mulai terbit, dan olahraga baru ini sempat mengalami ledakan popularitas. Namun, masa kejayaan tersebut tidak berlangsung lama. Kualitas roda tanah liat yang buruk menyebabkan banyak kecelakaan serius. Media mulai menggambarkan skateboard sebagai permainan berbahaya, sementara pemerintah daerah di berbagai kota mengeluarkan larangan bermain skateboard di jalan umum. Menjelang akhir dekade 1960-an, industri skateboard mengalami kemunduran drastis hingga banyak orang menganggap olahraga ini telah berakhir. Kebangkitan skateboard justru datang dari sebuah kawasan miskin di California Selatan yang dikenal dengan nama Dogtown. Wilayah yang berada di antara Santa Monica dan Venice. Berbeda dengan citra California yang identik dengan pantai indah dan kehidupan glamour, Dogtown merupakan kawasan kelas pekerja yang dipenuhi bangunan tua, dermaga rusak, tingkat kriminalitas tinggi, serta masyarakat dari berbagai latar belakang etnis. Dari lingkungan keras inilah muncul sekelompok remaja yang kelak mengubah wajah skateboard selamanya. Mereka tergabung dalam tim Zephyr Competition Team, atau yang lebih dikenal sebagai Z-Boys, dibentuk oleh Jeff Howe bersama Skip Engblom dan Craig Stechik melalui toko selancar Zephyr Surf Shop. Nama-nama seperti Tony Alva, Stacy Peralta, Jay Adams, dan Peggy Oki kemudian menjadi tokoh paling berpengaruh dalam sejarah skateboard modern. Berbeda dengan gaya bermain para peserta kompetisi saat itu yang cenderung formal dan kaku, Z-Boys membawa teknik selancar langsung ke atas papan skateboard. Mereka meluncur dengan posisi tubuh rendah, agresif, cepat, dan penuh risiko, seolah sedang menunggangi ombak di atas jalanan. Dunia mulai menyadari perubahan tersebut ketika kejuaraan nasional Del Mar tahun 1975 digelar. Di hadapan para penonton, Z-Boys menampilkan gaya bermain yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Mereka tidak sekadar mengikuti lintasan, tetapi memanfaatkan setiap lekukan arena sebagai ombak imajiner. Penampilan mereka menjadi titik balik yang mengubah skateboard dari sekadar permainan menjadi sebuah budaya baru. Momentum terbesar terjadi ketika California mengalami kekeringan hebat pada pertengahan tahun 1970-an. Ribuan kolam renang pribadi dikeringkan untuk menghemat air. Bagi kebanyakan orang, kolam-kolam kosong itu hanyalah bangunan beton yang tidak berguna. Namun, bagi para anggota Z-Boys, dinding melengkung kolam renang merupakan arena sempurna untuk menciptakan gaya bermain baru. Mereka menyelinap ke halaman rumah kosong dan mulai meluncur di dinding kolam menggunakan skateboard. Dari sinilah lahir teknik vertical skateboarding yang kemudian menjadi dasar berbagai trik udara dalam skateboard modern. Tony Alva bahkan mengenang permukaan beton kolam tersebut sebagai ombak raksasa yang terbuat dari kaca, menggambarkan bagaimana para skateboarder melihat ruang yang diabaikan masyarakat sebagai tempat penuh kemungkinan.
Penggunaan kolam renang kosong tersebut menunjukkan bahwa skateboard sejak awal memiliki hubungan erat dengan perlawanan terhadap kontrol atas ruang publik. Ketika ruang-ruang bermain resmi semakin terbatas dan kota menentukan di mana anak muda boleh atau tidak boleh berkumpul, para skateboarder justru mencari cara untuk menciptakan ruang mereka sendiri. Jalanan, trotoar, sekolah, taman kota, hingga bangunan kosong berubah menjadi arena bermain. Dalam perspektif kajian budaya perkotaan, tindakan ini bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan bentuk reclaiming public space atau upaya merebut kembali ruang publik yang semakin dikendalikan oleh kepentingan pemerintah maupun swasta. Memasuki dekade 1980-an dan 1990-an, konflik antara skateboarder dan otoritas kota semakin meningkat. Banyak pemerintah daerah di Amerika Serikat memasang papan bertuliskan "No Skateboarding", memperketat patroli polisi, bahkan memasang penghalang logam pada bangku taman dan pagar agar tidak dapat digunakan untuk melakukan trick grind. Media arus utama semakin memperkuat stereotip bahwa skateboard identik dengan kenakalan remaja dan vandalisme. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, lahirlah slogan yang kemudian menjadi identitas global komunitas skateboard, yaitu "Skateboarding is not a crime". Kalimat sederhana ini muncul pada stiker, kaos, papan skateboard, hingga majalah sebagai bentuk penolakan terhadap kriminalisasi budaya skate. Bagi komunitas skateboard, bermain di ruang publik bukanlah tindakan kriminal, melainkan ekspresi kebebasan yang tidak seharusnya dibatasi secara berlebihan. Ketika ruang bermain terus dipersempit, komunitas skateboard memilih membangun ruang mereka sendiri. Salah satu contoh paling terkenal adalah Burnside Skate Park di Portland, Oregon. Pada awal 1990-an, sekelompok skateboarder membangun skatepark secara mandiri di bawah sebuah jembatan menggunakan semen dan material seadanya, tanpa izin pemerintah maupun dukungan perusahaan. Awalnya proyek tersebut dianggap ilegal dan terancam dibongkar. Namun berkat perjuangan komunitas selama bertahun-tahun, Burnside akhirnya diakui secara resmi dan menjadi salah satu skatepark do-it-yourself paling berpengaruh di dunia. Kisah Burnside menunjukkan bahwa budaya skateboard tidak hanya berbicara tentang bermain papan, tetapi juga tentang kemampuan komunitas untuk menciptakan ruang sosial secara mandiri ketika negara gagal menyediakannya. Di luar aktivitas bermain, skateboard juga berkembang sebagai sebuah subkultur yang memiliki bahasa estetikanya sendiri. Musik punk, hardcore, hip-hop, seni graffiti, fotografi jalanan, hingga zine independen tumbuh berdampingan dengan budaya skate. Pakaian yang lusuh, sepatu yang aus akibat gesekan papan, graffiti pada deck skateboard, serta dokumentasi video bergaya jalanan bukan sekadar gaya berpakaian, melainkan simbol penolakan terhadap budaya yang seragam dan konsumtif. Jay Adams pernah menggambarkan semangat tersebut sebagai hidup tanpa harus mengikuti aturan siapapun dan berani melakukan apa yang diyakini benar. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa inti budaya skateboard bukanlah kekacauan, melainkan kebebasan menentukan identitas di luar norma yang dibangun masyarakat. Budaya skateboard juga terus berkembang menjadi ruang yang semakin inklusif. Peggy Oki, satu-satunya perempuan dalam tim Z-Boys, pernah mengkritik bahwa sejak awal dunia skateboard dipenuhi politik kelompok laki-laki dan tidak selalu memberikan ruang yang setara bagi perempuan. Kritik tersebut mendorong lahirnya berbagai komunitas skateboard perempuan, kelompok minoritas, hingga gerakan yang memperjuangkan keberagaman dalam dunia skate. Semangat yang sejak awal menolak pembatasan ruang kemudian berkembang menjadi perjuangan yang lebih luas, yaitu membuka akses bagi siapapun untuk menjadi bagian dari budaya skateboard tanpa memandang jenis kelamin, ras, maupun latar belakang sosial. Hingga hari ini, semangat perlawanan tersebut masih terus hidup. Pada tahun 2020, ribuan skateboarder di berbagai kota di Amerika Serikat mengikuti aksi Rolling for Rights sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Black Lives Matter. Mereka turun ke jalan membawa skateboard bukan sekadar sebagai alat olahraga, tetapi sebagai simbol solidaritas terhadap perjuangan hak-hak sipil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa skateboard tetap mempertahankan identitas historisnya sebagai medium ekspresi sosial. Meskipun kini telah menjadi cabang olahraga olimpiade dan didukung perusahaan-perusahaan besar, akar budaya skateboard tetap berasal dari jalanan, dari ruang-ruang yang dilarang, dan dari keberanian generasi muda untuk mempertanyakan siapa yang sebenarnya berhak atas ruang publik. Skateboard pada akhirnya bukan hanya tentang meluncur di atas papan. Ia adalah kisah tentang kebebasan, kreativitas, dan perlawanan terhadap batas-batas yang dipaksakan oleh masyarakat.